Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Caca Alisa. Dan kali ini tuh saya mau buka paket aglonema ya. Kebetulan saya tuh beli ada bonggolan juga ini. Ini tuh bonggolan aglonema koleksi. Dan ini saya dibantu sama suami untuk ngebukanya. Ini benar-benar belum dibuka ya teman-teman. Jadi memang benar-benar masih susah tuh. Sebenarnya beli bonggol itu kayak beli kucing dalam karung ya. Kita tuh nggak tahu bener apa enggak. Tapi baru kali ini saya nyoba ini, mudah-mudahan aja bener ya. Sama ada tanamannya juga. Kebetulan jadi ini tuh makin tinggi aja suami saya yang angkatnya. Dan itu malam. Jadi ini saya buka di rumah, di dalam rumah. Jadi nggak di luar. Kan kalau nggak dibuka juga, pertama penasaran, keduanya juga takutnya dia busuk ya, dibiarin. Kan kalau udah dibuka jadi kita langsung tanganin. Bisa. Tada. Dan ini dia aglonemanya. Baru 1 daun ya. Emang sih di situ deskripsinya baru 1 daun. Tapi kelihatannya subur sih. Dan ini tuh aglonema asri, tapi bonggolannya belum kelihatan nih. Gimana bonggolannya? Kita bongkar pakai ini aja ya. Penasaran juga nih. Kan ini kan ada plastiknya juga nih. Oh, ini bonggolannya ini 2. Jadi ini tuh udah keaduk-aduk seperti ini. Coba maaf ayang beb. Tanamannya sih bagus ya ini. Ya udah kita cuci dulu. Ada yang lagi jalan-jalan di akarnya. Tahu apa ini? Ini kelihatannya sih kayak masih ada tunas ya.
Dan ini nggak ada namanya ini, nggak ada namanya ini, yang mana yang renjani, yang mana yang huges juga nggak tahu. Mana bonggolnya? Oh, ini bonggolnya jelek banget. Seperti ini bonggolnya. Udah hitam. Tapi dia udah keluar tunas ini. Ya. Ini satu lagi kita lihat. Jadi ini nggak dikasih nama yang mana yang mana-mananya. Mana satu lagi? Oh, ini. Ini ya? Jadi dia emang udah pada keluar tunas. Mudah-mudahan aja ini bener ya. Ini ID yang dimaksudnya bener ini. Ini tadi udah saya cuci pakai air biasa ya. Dan saya akan cuci kembali pakai cairan sabun pencuci piring. Untuk memastikan aja biar kuman-kuman sama bakterinya tuh mati dan bersih ya. Tuh masih kelihatan tuh masih ada yang kotor-kotornya. Dan mudah-mudahan ini tuh bener ya asli bonggolannya. Kalau memang benar ini anugerah, kalau memang salah ya musibah, ini resiko saya. Dan ini saya baru mencoba pertama kalinya. Kalau memang salah, cukup kali ini aja saya beli bonggol ya. Dan ini setelah dibilas kembali sama air bersih aja ya, tuh jadi makin bersih biar lebih yakin ya. Dan ini tuh sepertinya kelihatannya jadi baru potong bonggol ya dia tuh. Jadi sebelum berangkat tuh baru dipotong, masih kelihatan fresh banget potongannya. Dan untungnya itu dia diikut sertakan sama bonggol indukannya. Ini akarnya cuma satu. Dan itu saya akan rendam di cairan vitamin B1 dan sedikit atonik semalaman ya. Dan ini penampakan setelah semalaman saya rendam sama vitamin B1 dan saya kasih atonik sedikit 1-2 tetes. Dan tadi itu saya kasih antrakol ya, sedikit aja. Direndam lagi selama 10-15 menit. Kalau saya tuh nggak lama-lama ya, saya rendam pakai antrakol. Karena kalau menurut saya itu dia akan kering ya kalau lama-lama direndam. Nah ini tuh tinggal ngeringkan saja. Dan ini penampakan setelah kering dan saya olesin. Tadi saya nggak kasih lihat ya. Tuh ini saya udah pakaikan apa ya, dia tuh kayak antibiotik gitu ya. Tuh semuanya yang bekas-bekas lukanya saya pakai seperti ini. Saya nggak pakai betadine ya. Semua bonggolnya juga sama tuh saya kasih, akarnya pun udah saya potongin tuh, tinggal seperti ini jadinya, diolesin semua sama cairan yang tadi ya. Tuh udah dipotong juga tuh, udah bersih, udah siap tanam. Tuh tinggal ditunggu dikeringkan dulu ya, ditunggu agak sedikit kering. Paling ntar saya kasih antrakol lagi tuh yang memang bekas-bekas lukanya untuk mencegah jamur ya. Tuh. Jadi sepertinya tuh ini bonggolannya agak sedikit bermasalah ya, dia nggak sehat-sehat, nggak sehat-sehat banget ya. Tuh ini juga tadi tuh akarnya ini mau saya potong tapi nggak jadi karena saya lihat masih agak bagus akarnya. Saya potong yang busuknya aja sedikit. Ini hampir keseluruhan saya olesi dengan antibiotik. Tuh tinggal ditunggu kering, nanti saya sebelum tanam kasih antrakol. Semuanya tuh itu udah saya potong tuh. Tuh untuk tunasnya juga karena atasnya busuk. Seperti ini. Jadi itu bonggolan renjani sama huges katanya tuh. Mudah-mudahan aja ini benar sesuai ID yang
mereka tawarkan, dan mudah-mudahan ini bisa hidup di tangan saya dan sehat. Ntar kalau memang udah numbuh, ntar saya kasih lihat lagi ke teman-teman semuanya ya, untuk memastikan bahwa ini saya bisa merawatnya, karena baru pertama kali juga saya beli bonggolan kayak gini. Sambil nunggu ini kering, ini saya mau potong atasnya. Jadi ceritanya tuh ini saya beli bibit Goliat, katanya sih ini Goliat. Tadinya ada 1 daun, cuman busuk atasnya, daunnya busuk gitu. Jadi tinggal ini doang tuh sedikit, tinggal ini pun dia juga kayak hidup enggan, mati tak mau. Jadi jangan sampai mati ya. Saya tuh beli bibit ini Goliat, Ayunindi nih seperti ini juga Ayunindi, tadiannya 3 helai daun, ini busuk seperti ini. Kenapa ini juga saya tanam agak tinggi, karena emang batang ke bawahnya agak panjang. Kalau ditanam terlalu bawah juga takut busuk, jadi saya ya udah gini aja, kayak di cangkok itu, cuman nggak saya pakai penutup ya. Nah ini tuh katanya legasi, kata dia tuh legasi, padahal ternyata ini tuh bukan legasi ya. Jadi kelihatannya seperti Big Roy. Nih saya bilang sama dia ini Big Roy, bukan legasi. Terus katanya mau diganti, tapi ternyata sampai sekarang dia cuma janji-janji aja. Ya udahlah, itu resiko saya ya sebagai pembeli yang beli online gitu, yang memang ada aja dah. Ini juga mudah-mudahan ini bener Ayunindi, bukan heng-heng ya, dan ini bener gue lihat. Nah, jadi ini tuh mau saya potong atasnya, jadi kayak ini kan jelek ya, ngacir gini kan, ngacir sedikit, dia numbuh juga enggak gitu kan. Ya udah, saya atasnya mau saya potong, mudah-mudahan dengan atasnya dipotong dia akan numbuh tunas ke sini. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bisa juga nih sambil pegang kamera. Ini atasnya aja saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti ini. Jadi saya berharap ininya akan numbuh tunas baru ya. Ini dari sini ini mata tunas, ini mata tunasnya ya. Ini saya berharap akan numbuh tunas dari situ. Lahawala, mudah-mudahan ya. Ntar kalau memang numbuh, ntar saya akan update ke teman-teman semua. Ini saya buang aja. Dan ini bekas potongannya saya mau pakai ini juga. Jadi biar dia tuh kuat, nggak stres. Saya seperti ini ya. Jadi ini tuh harusnya dikeringin dulu ya. Saya lupa nggak bawa tisu. Bentar ya. Dan ini udah saya keringin. Jadi tinggal langsung pakai ini. Ini begini aja saya memakaikannya. Nah, biarkan sampai dia mengering sendiri ya. Tuh. Yaudah, tinggal disimpan lagi di tempat semula. Sebelum saya tanam bonggol yang tadi sama aglonema asrinya, saya kasih fungisida dulu untuk mencegah jamur ya. Semuanya, bonggolan-bonggolannya juga, bekas potongan-potongannya, dan ini bekas yang tadi potong pucuknya juga saya kasih antrakol sedikit untuk mencegah jamur ya. Seperti ini. Untuk yang asri saya pakai pot nomor 10 dan bawahnya saya kasih arang dulu, terus cacahan pakis,
untuk biar poros ya. Lalu ini media terus saya itu dulu biar, terus saya kasih puradan ya, terus saya tutup kembali untuk mencegah cacing dan kutu-kutu yang lainnya. Nih saya paskan dulu akarnya juga. Seperti ini. Lalu saya tutup kembali sama medianya, media tanamnya. Terus saya tepuk-tepuk untuk biar masuk aja ya, biar agak sedikit padat, di dalamnya nggak kosong. Pakai dekaster juga untuk slow lirisnya. Saya tutup kembali karena kalau nggak ditutup itu kadang suka dimainin anak saya ya, dikiranya apa gitu. Seperti ini. Untuk yang bonggolannya saya pakai pot ukuran 8 ya, sama saya pakai arang dulu bawahnya, tapi nggak saya pakai cacahan pakis. Sama juga saya pakai furadan untuk mencegah cacingnya. Seperti ini tuh, karena ini udah tadinya memang udah tunasnya udah tinggi. Oh iya, kalau untuk bonggolan saya kasih atasnya tuh pakai sekam bakar ya. Tuh seperti ini, saya tutup kembali pakai sekam bakar. Jadi yang memang udah tumbuh tunasnya tuh diusahakan di bagian atas. Tutup seperti ini, enggak semua ya, tuh karena emang dia udah muncul tunas. Jadi enggak saya tutupin untuk tunasnya, dan saya kasih dekasar sedikit aja. Jadi untuk kalau memang udah keluar akar tuh jadi udah ada makanan gitu, pikir saya ya, ini mah cara saya. Memang beda-beda sih kalau untuk penanaman seperti ini. Untuk yang satunya lagi juga sama seperti ini. Jadi untuk mata tunasnya saya taruh di atas ya. Oh ya, ini untuk medianya saya pakai campuran sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing, dan sedikit pasir. Saya pakai pasir biasa ya. Dan atasnya seperti biasa saya pakai, untuk bagian atasnya aja ya, saya sekam bakar doang tuh. Terus untuk mata tunasnya saya taruh di bagian atas karena kan udah kelihatan mata tunas, dan ditutup kembali agak tipis. Ntar kalau disiram pun kadang dia suka turun kelihatan. Dan ini udah selesai, tinggal disiram ya. Nih saya siram pakai cairan yang tadi ya, yang buat merendamnya. Saya siram yang banyak sampai turun airnya tuh seperti ini. Tuh. Saya tadangin di bawahnya karena ya biar nggak becek aja ini mah ya. Tuh semua sama, yang bonggolnya pun sama. Saya siram sampai airnya menetes-netes ke bawah. Tuh kan dengan disiram jadi si bonggolannya tuh kelihatan kembali. Saya tutup tipis. Jadi untuk menjaga kelembaban aja ya saya tutup, biar dia tuh tetap terjaga kelembabannya ya. Tuh. Untuk yang satunya lagi juga sama. Tuh. Jadi saya tanam satu bonggol satu. Sebenarnya bisa aja sih digabung, tapi kali ini enggak saya gabung ya. Dan ini udah selesai tanam bonggolnya, dan tadi untuk potong pucuknya juga, dan tinggal ditempatkan di tempat yang teduh biar dia beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan sekian dulu, semoga bermanfaat.
Untuk salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.